Mama mertua, hebat ya kamu. Hamil malah gak bilang siapapun. Kalau sampai terjadi sesuatu kamu bisa nyesal. Aku juga gak nyangka tangga itu bisa begitu licin. Gak sengaja jadi. Aduh, mama mertua, kamu harus berjuang untuk anak ketiga. Aku akan mendukungmu. Kalau gak punya uang, kan masih ada aku dan putramu. Aduh, kamu gak perlu khawatir, kami punya uang. Mama mertua, kita belum lunasi kredit rumah. Kamu sanggup menghidupi monster pemakan uang ini? Iya benar, kalau gak percaya pergilah ke kamarku. Lihat buku tabungan di dalam lemari itu. Yang benar. Ini kan aku. Dan ini mama mertua saat masih muda. Kok bisa begini? Bukannya aku di kamar mama mertua. Di mana ini? Mbak, kebetulan ada promo di perusahaan kami. Kesempatan langka, ditunggu kedatangannya. Tahun 99? Aku ke 25 tahun lalu ya. Suamiku, belikan aku tas ya. Kan bulan lalu baru beli. Aduh, aku mau yang model terbaru. Oke, kita beli. Suamiku baik banget. Syafia, kenapa kamu di sini? Sudah aku bilang berapa kali, jangan datang ke kantorku, memalukan. Suamiku, kamu belum kasih uang bulanan. Bukannya baru aku kasih 50.000? Baru beberapa hari, udah habis. Papa mau minum bir, mama mau makan tulang iga. 50.000 itu udah lama habis. Suamiku, kok kamu dulu bisa suka dia sih? Tua dan kampungan, gak bisa berhemat lagi. 50.000 ini kamu dapatin dengan susah payah. Kalau dia gak sayang dengan uang, harusnya merasa kasihan padamu. Kamu ini pelakor. Apa pantas menyinggungku? Suamiku, Kamu memukulku demi wanita ini. Sana pulang, memalukan. kamu ini kok memukul orang? Lupakan aja. Makasih ya. Kamu ini siapa? Aku lihat perusahaan mereka ada promo, jadi aku kesini untuk beli. Kamu baik-baik aja. Orang ini mirip dengan mama mertuaku. Apa ini mama mertua saat masih muda? Tapi yang barusan itu kayaknya bukan papa mertuaku. Apa kamu Syafia? Kok kamu bisa mengenalku? Mama mertua, aku menantumu Tini. Aku bahkan gak punya putra. Gimana bisa ada menantu? Kamu salah orang ya? Ini benar, aku menembus waktu dari 2024. Menembus waktu apanya? Gadis ini cantik, cuma otaknya rusak. Mama mertua, lihat, di HP ku menunjukkan tahun 2024. Ini tahun 99. Aku beneran dari masa depan. Kamu beneran menantuku? Iya, mama mertua. Tapi aku gak bisa melahirkan. Oh iya, mertuaku bentar lagi pulang. Aku harus segera memasak. Mama mertua, bajingan itu bukan cuma punya simpanan, tapi juga memukulmu. Kamu masih khawatir dengan orang tuanya? Tapi mertua adalah orang tua. Sebagai anak seharusnya berbakti. Orang tua macam apa yang ngajarin anaknya untuk jadi sampah dan selingkuh? Mereka juga gak baik. Tapi kami adalah keluarga. Aku percaya dengan ketulusan mereka bisa merasakan itu. Kamu jangan bodoh. Kamu pikir dengan kamu pengertian dia bakal balik padamu? Kamu harus sadar. Apalagi dia bukan papa mertuaku. Bercerai, segera bercerai. Kubawa ke papa mertua. Kamu ini ngomong apa? Mana boleh bercerai, memalukan. Mama mertua, kenapa pikiranmu begitu sempit? Hah? Gak bisa. Mama mertua, kamu harus berubah. Ini apa beneran aku? Mama mertua, kamu sebenarnya sangat cantik. Cuma biasanya nggak dandan. Kamu harus percaya diri. Ayo kita pergi jalan-jalan. Syafia, Wah, siapa ini? Berdandan begitu cantik. Apa mau merayu pria lain? Enggak. Kalian berdua ini beneran sangat cocok. Anjing tentu aja cocoknya dengan anjing. Kamu gak berhak ikut campur. Meskipun aku masuk ke rumah tangga mereka, tapi itu juga gak bisa menyalahkanku. Buat apa kamu pura-pura? Kamu itu pencuri. Barang bekas yang Syafia gak mau lagi aja kamu masih mau curi. Jalu sangat baik padaku. Aku yang dicintai. Syafia itu cuma pembantu. Kudoain kalian berdua bisa langgeng terus. Bisa tinggal di rumah besar. Semoga kamu dan Jalu bisa punya banyak anak dan cucu. Hasil dari selingkuh. Syafia, kamu itu udah jelek, gak bisa menghasilkan uang. Benar, uang. Bukankah kamu mau uang? Ini ambillah. Pulanglah ke rumah, ya. Aku pulang sekarang juga. Syafia, jangan ambil. Syafia, selingkuh dan KDRT itu gak akan berubah. Apa kamu mau seumur hidup menjalani hidup kayak gini? Kamu sadarlah.
kamu. Tini, menurutmu apa aku ini sangat gagal? Suamiku gak mencintaiku, mertuaku juga gak menyukaiku. Mama mertua jangan mau dengan pria red flag. Apa itu red flag? Apa itu red flag gak penting. Yang penting aku bertanggung jawab untuk memberitahumu di masa depan kamu akan punya keluarga yang sangat bahagia dan juga punya 2 putra yang sangat tampan dan berbakti. Dan aku ini menantu perempuanmu yang cerdas. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku mana berhak punya masa depan yang baik. Mama mertua, kalau nggak kamu ke WIS saja untuk bekerja. Kamu harus punya karir sendiri, baru bisa nyingkirin bajingan itu. Tapi Marsinah dan Jalu juga di WIS. Aku khawatir. Apa yang kamu takutin? Kamu sangat hebat, pasti bisa lebih baik dari mereka. Menembus waktu ke 1999, aku ke rumah mertua mama mertuaku. Syafia, kamu udah berkeliaran di luar, akhirnya mau pulang juga. Pa, Ma, aku nggak gitu. Kamu lihat sekarang jam berapa? Apa udah masak? Apa udah cuci baju? Masa mau menunggu kami 2 orang tua ini melayanimu? Ma, aku jemput adik sepupuku. Dia mau tinggal di rumah kita beberapa hari. Rumah kita ini bukan hotel. Kenapa kamu membawa kerabat yang gak jelas ke rumah? Tante, apanya orang yang gak jelas? Kalau kamu merasa aku makan dan tinggal dengan cuma-cuma, gimana kalau aku bayar? Anakku itu petinggi di kantor. Gak kekurangan uang kecilmu itu. Kalau begitu bagus, aku jadi hemat. Tante, kamu sangat baik. Makasih ya. Halo supervisor, kami datang untuk wawancara. Kami pasti akan berusaha. Tolong kasih aku kesempatan. Oke, kalian berdua masa percobaan dulu ya. Terima kasih Terima supervisor. kasih supervisor. Gak kusangka bisa kerja di WIS. Beneran kayak mimpi. Kan udah aku bilang kamu bisa, kamu aja yang gak percaya diri. Setelah menikah, aku gak pernah keluar bekerja lagi. Tapi aku akan melakukan yang terbaik. Kita sama-sama semangat ya. Kalian pindahkan barang ini. Oke. Cepat minum selagi hangat. Ma, apa ini? Sesuatu yang bagus. Sangat mahal. Baunya sangat gak enak, beracun ya. Apanya yang beracun? Ini adalah ramuan penyubur yang kubeli dengan harga yang sangat mahal. Kamu berpakaian sangat cantik hari ini bukankah untuk merayu anakku? Agar bisa punya anak. Sini, biar ku bantu kamu. Syafia, kamu minum apa kamu gak lihat? Kalau kamu masih memaksa dia, akan kulapor kamu ke polisi. Lapor aja, gak akan ada gunanya. Sebagai menantu, kamu gak bisa punya anak. Harus dipenjara. Kamu makan dariku, minum dariku. Kamu itu cuma pembantu. Kamu sekarang berani menjatuhkan obatku. Kamu benar-benar melawan. Akan kusuruh anakku menceraikanmu. Ceraikan, sana ceraikan. Wanita tua, anakmu gak pantas untuk kakak sepupuku. Syafia, lihat orang macam apa yang kamu bawa ini. Berani melawan orang tua. Cepat kamu suruh dia keluar dari rumahku. Ma, kamu jangan marah. Adik sepupuku masih kecil. Aku akan kerja sekarang. Biar ku bantu kamu. Suamiku, mengenai Syafia mau bekerja, jangan bolehkan dia. Dulu aku udah gak setuju dengannya. Aku cuma tertarik karena pantat yang besar, mudah melahirkan. Ternyata udah 2 tahun, bahkan gak ada tanda-tanda. Sekarang lebih gak bisa tenang. Semua pekerjaan ditujukan padaku. Gak bisa, udahlah, suruh Jalu ceraikan aja dia. Menurutku Marsina juga lumayan oke, lembut dan berbudi. Mau ganti boleh juga. Gimana pun keluarga kita, gak boleh gak ada keturunan. Syafia, kamu tengah malam gak tidur ngapain ke kamarku? Mama mertua, ini terakhir kalinya aku memanggilmu itu. Kamu selalu merasa aku gak layak jadi menantumu kan? Besok aku akan bercerai. Apa? Katakan lagi. Aku bilang, besok aku mau cerai. Apa udah dengar jelas? Agar kamu gak perlu khawatir aku menundamu menggendong cucu. Juga gak perlu keberatan kalau aku bekerja dan gak mengurus rumah. Tini, ayo kita pergi. Benar-benar berani melawan. Bercerai ya bercerai aja. Lihat siapa yang akan menyesal. Setelah menembus waktu, aku juga terkena peraturan gak tertulis di dunia kerja. Syafia, setelah bercerai denganku, kamu pasti akan menyesal. Kalau yang seperti kamu itu, seumur hidup pun gak akan bisa menikah lagi. Tahu? Kamu gak perlu khawatirin itu. Sampah ini kamu jaga baik-baik, jangan sampai hilang ya. Pelakor dengan bajingan semoga bisa menua bersama. Heh, Nanti begitu kita pindah rumah baru, kamu bisa tinggal sendiri. Kamu batuk. Sini, ku kerokan, biar agak enakan. Sini. Syafia, kerokan itu sakit banget. Gak sakit, tahan aja, bisa cepat sembuh.
mertua, kamu sangat baik. Apa itu tanda bekas ciuman? Sepertinya iya. Gak disangka ya. Tini si karyawan baru ini, kulitnya putih juga. Apa dia baru aja menyentuhku? Apa aku yang terlalu sensitif? Pergi. Pergi sana. Kamu ngapain? Rapat hari ini kamu gak perlu ikut. Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa masa gak tahu? Kamu masih berani bertanya? Aku juga mau tahu apa yang kulakukan sampai gak boleh ikut rapat. Kamu boleh atau enggak tanya ke semua orang. Aku juga membutuhkan penjelasan dari semua orang. Syafia, rapat hari ini sangat penting. Bawa Tini pergi. Baru-baru ini ada yang menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadinya Tini. Tanda di lehernya itu adalah bekas kerokan karena dia masuk angin. Pergi. Pak CEO, rapat kita hari ini resmi dimulai. Aku udah melihat semua yang terjadi. Mulai besok, kamu gak perlu datang bekerja. Gak Pak CEO, Bapak gak boleh pecat saya. Beri saya kesempatan, di keluarga saya ada orang tua dan anak. Saya gak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Kamu barusan melakukannya dengan sangat baik. Baik, lanjut rapatnya. Ya ampun, bukannya ini papa mertuaku saat masih muda. Jangan-jangan jodoh mama mertuaku, Ferdi si CEO wis. Aku mau buat mereka cepat menikah. Setelah menembus waktu, aku juga terkena peraturan gak tertulis di dunia kerja. Syafia, setelah bercerai denganku, kamu pasti akan menyesal. Kalau yang seperti kamu itu, seumur hidup pun gak akan bisa menikah lagi. Tahu? Kamu gak perlu khawatirin itu. Sampah ini kamu jaga baik-baik, jangan sampai hilang ya. Pelakor dengan bajingan semoga bisa menua bersama. Nanti begitu kita pindah rumah baru, kamu bisa tinggal sendiri. Kamu batuk. Sini, ku kerokan, biar agak enakan. Sini. Syafia, kerokan itu sakit banget. Gak sakit, tahan aja, bisa cepat sembuh. Mama mertua, kamu sangat baik. Apa itu tanda bekas ciuman? Sepertinya iya. Gak disangka ya. Tini si karyawan baru ini, kulitnya putih juga. Apa dia baru aja menyentuhku? Apa aku yang terlalu sensitif? Pergi. Pergi sana. Kamu ngapain? Rapat hari ini kamu gak perlu ikut. Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa masa gak tahu? Kamu masih berani bertanya? Aku juga mau tahu apa yang kulakukan sampai gak boleh ikut rapat. Kamu boleh atau enggak tanya ke semua orang. Aku juga membutuhkan penjelasan dari semua orang. Syafia, rapat hari ini sangat penting. Bawa Tini pergi. Baru-baru ini ada yang menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadinya Tini. Tanda di lehernya itu adalah bekas kerokan karena dia masuk angin. Pergi. Pak CEO, rapat kita hari ini resmi dimulai. Aku udah melihat semua yang terjadi. Mulai besok, kamu gak perlu datang bekerja. Gak Pak CEO, Bapak gak boleh pecat saya. Beri saya kesempatan, di keluarga saya ada orang tua dan anak. Saya gak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Kamu barusan melakukannya dengan sangat baik. Baik, lanjut rapatnya. Ya ampun, bukannya ini papa mertuaku saat masih muda. Jangan-jangan jodoh mama mertuaku, Ferdi si CEO wis. Aku mau buat mereka cepat menikah. Setelah menembus waktu, bisa-bisanya aku melihat keromantisan mereka lagi. Ya ampun, papa mertua CEO sangat perhatian. Diam-diam menjaga di malam hari. Cerita bos di novel jadi kenyataan. Benar-benar sangat menyayanginya.
Kamu sepupu Syafiah ya? Iya. Aku gak peduli apa hubungan kalian, tapi aku bisa melihatnya. Kamu benar-benar baik padanya. Iya, dia juga sangat baik padaku. Syafiah di perusahaan akhir-akhir ini terlalu banyak tekanan. Ada kamu di sisinya, aku jadi tenang. Pak CEO, aku tahu kamu mau bantu Syafiah, tapi aku tahu karakter Syafiah. Dia pasti mau ngandalin usahanya sendiri untuk dapat persetujuan darimu. Aku mengerti. Waktunya segera tiba, kenapa belum datang? Harusnya bentar lagi. Pak Jeffrey, Halo Pak Jeffrey, selamat datang di perusahaan kami. jangan berpikir dekat dengan CEO, jadi bisa menyombong. Ingin mengandalkan promosi produk untuk naik ke atas, sama sekali gak mungkin. Benar, lebih baik kembali. Jadilah ibu rumah tangga yang baik. Pak Jeffrey, Dua bajingan ini, apa jangan-jangan ada trik busuk lagi? Gak peduli apa yang mereka lakukan, kita gak perlu takut. Benar, mereka gak bisa bertahan lama. Pak Ferdi, dengar penjelasanku. Pak Ferdi, kamu juga tahu saya karyawan lama. Saya kali ini benar-benar hilaf ingin membalas dendam pada Syafiah. Lain kali gak akan lagi, pasti gak akan lagi. Iya Pak Ferdi, saya tahu Bapak suka Syafiah, tapi Jalu dan Syafiah udah bercerai, nggak akan ganggu Bapak. Itu benar, Pak. Kalian pikir saya ini membalas dendam pribadi? Kamu terlalu meninggi. Mencuri barang tanggung jawab sendiri. Jalu, kamu diam-diam mengambil barang perusahaan dan menjualnya. Kamu mau kembalikan uang yang kamu makan itu? Atau pergi ke penjara? Pak Ferdi, aku ini... Pergi. Suamiku, kamu beneran curi barang perusahaan ya? Ini semua salahmu. Di depan Pak CEO banyak omong. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganmu? Selamat ya Syafiah dipromosikan jadi supervisor. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Ini untukmu. Menembus waktu ke tahun 1999, aku gak bisa kembali. Gimana ini? Tini, ini berbahaya, sebaiknya jangan coba-coba. Di novel kan semua tertulis gitu. Mungkin kali ini aku bisa kembali. Nah, kalau gak berhasil kembali gimana? Iya, melompat ke danau berbahaya. Gimana kalau coba cara lain? Boleh juga. Tini, gimana kalau kamu gak perlu kembali? Tinggal dan hidup bersama kami. Mama mertua, suamiku. Putramu jadi gak punya istri dong. Gak apa-apa, kan cuma tua 20 tahunan. Aku akan suruh dia menanggung masa tuamu. Mama mertua, ucapanmu ini menyakitkan. Kamu jangan elus kepala terus, nanti bisa bondas. Hah? Gak bisa, Papa. Ini udah jam berapa? Kenapa masih belum masak? Malam ini aku mau makan steam tulang iga. Papamu juga suka makan itu. Masak yang banyak. Jalu sebulan cuma kasih 50.000. Mana bisa beli tulang iga? Mau suruh aku ngerampok ya? Kamu ini gak berguna. Syafiah dulu juga cuma punya segitu. Kenapa kalau aku mau makan apa dia bisa beliin? Sekarang giliranmu. Ini baru beberapa hari, kenapa 50.000 udah habis gitu aja? Aduh, gawat. Menantu memukul mertua. Ada apa berisik-berisik? Ma, Aduh, Apa mama baik-baik aja? aku cuma mau makan steam tulang iga. Dia malah memukulku. Jangan dengerin mamamu. Kamu sampai memukul mamaku ya? Lihat kamu ini seperti apa? Gak menyisir rambut, gak cuci wajah, gak bisa apa-apa. Apa masih seperti wanita? Benar, Jalu, cepat kamu usir dia dari sini. Walaupun Syafiah nggak bisa melahirkan, tapi setidaknya rajin. Yang ini rakus dan malas, juga nggak bisa melahirkan anak. Hah, aku nggak bisa melahirkan. Anakmu itu yang nggak bisa melahirkan. Satu keluarga gila. Aku ini udah buta, makanya mau menikah dengan sampah sepertimu. Bercerai, segera bercerai. Aku mau setengah dari hartamu. Apa? Minta setengah harta katamu? Minta bagi harta setengah. Siapa suruh kamu minta bagi? Mama mertua, kamu harus hati-hati. Yang lagi kamu kandung ini suamiku. Iya, aku akan hati-hati. Halo suamiku, aku istrimu Tini. Kamu bisa dengar aku nggak? Kamu mau bertemu denganku ya? Aku juga mau melihatmu. Tapi ini sangat keren. Ternyata aku lagi dengan mertuaku menunggu kelahiran suamiku. Mama mertua, dia meresponku. Dia beneran bisa mendengarku. benarkah? Sayang, aku papamu. Benar. Gimana kalau biar aku foto kalian Oke, berdua? Oke, ayo pergi.
Akhirnya aku kembali. Oh ya, foto ini kuncinya. Menantu, kamu udah kembali? Mama mertua, kamu nggak penasaran aku kemana? Tentu aja aku tahu. Pertama kali kamu datang aku langsung mengenalimu. Kamu kan menantu yang udah kusetujui sejak 25 tahun lalu. Mama mertua, aku menembus waktu ke 25 tahun lalu. Juga berkenalan denganmu saat masih muda, beneran luar biasa. Iya, aku mau ucapin terima kasih. Tanpa dukunganmu nggak akan ada perubahan seperti sekarang. Mama mertua, sebelum aku kembali, kamu masih pimpinan di kantor. Gaji tahunan miliaran. Sekarang, kenapa nggak bisa bayar kredit rumah? Apa papa mertua nggak kasih kamu biaya hidup? Ngomong apa sih? Aku cuma takut kalau suamimu tahu kita punya banyak uang jadi gak perlu kerja keras. Apalagi umurku sekarang udah tua, mau pensiun. Aku mau jalani hidup santai. Oh, mama mertua, ternyata kamu orang yang diam-diam kaya.